Bersama kami di serangkaian program Kalam Kajian Live malam hari bersama guru kita Ustadz Muhammad Thohar LC Hafidhullah Ta'ala, semoga Allah muliakan beliau. Ya, pemirsa pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah masuk di sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Jadi mangga bagi para pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang ingin bertanya di kesempatan malam hari ini, Anda bisa melalui layanan telepon kami berinteraktif secara langsung di 0231 488 281, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami pemirsa di 0852 10 943 943. Bagi para pemirsa dan pendengar Radio Kita FM juga bisa bertanya di channel atau akun YouTube atau Facebook kami ya, misalnya pendengar Radio Kita FM yang kita siarkan secara live. Di sana ada kolom komentar yang bisa Anda gunakan untuk bertanya, dan bagi para pemirsa yang menyaksikan di website live kami di www.live.radiokitafm.com, Anda tinggal scroll ke bawah, di sana ada kolom pertanyaan yang bisa Anda gunakan untuk bertanya, dan insya Allah otomatis masuk di nomor WhatsApp kami. Baik, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita akan bacakan terlebih dahulu ya pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datang dari Ibu Nur ya, di Sindangwangi. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, dalam bulan Islam ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Jika kita beramal soleh akan dilipat gandakan pahalanya. Apakah jika kita berbuat buruk akan dilipat gandakan juga dosa-dosanya? Ustadz, katanya. Syukran. Dari Ibu Nur di Sindangwangi. Fadal Ustadz. Saudara sekalian, memang demikian yang Allah jelaskan di dalam ayatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan langit dan bumi, di situ kemudian Allah menetapkan ada 12 bulan, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah sendiri. 3 bulan yang berturut-turut adalah bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Tentu 3 bulan ini adalah terkait dengan pelaksanaan ibadah hajian yang merupakan rukun Islam yang kelima, dan tentu kewajiban hajian bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk peperangan atau pertumpahan darah di bulan haram tersebut, di 3 bulan haram tadi yang berturut-turut, agar tamu-tamu Allah yang menunaikan ibadah haji betul-betul tidak terganggu, dan mereka merasa nyaman dan merasa aman, tentram dan khusyuk untuk melaksanakan ibadah hajinya tersebut. Kemudian yang tersendiri 1 bulan, yaitu bulan Rajab, dan itu tentu dengan harapan agar para hamba Allah menunaikan ibadah umrah di bulan tersebut. Jangan sampai setahun penuh ternyata tidak ada yang menunaikan tawaf di sana, di Baitullah. Maka paling tidak ya bulan Rajab adalah bulan ditunaikannya ibadah umrah. 1 bulan istilahnya yang diharapkan juga tamu-tamu Allah yang melaksanakan manasik umrah dalam kondisi aman dan tentram, tidak terganggu karena tidak adanya peperangan di bulan tersebut. Namun alhamdulillah, dengan semakin banyaknya jumlah manusia dan kaum muslimin di seluruh dunia tentunya, ya, maka Ka'bah tidak sepi dari orang-orang yang tawaf di sana.
siang malam dan bahkan 24 jam tidak berhenti dari orang-orang yang tawaf, kecuali manakala hanya dikumandangkan iqamah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka mereka semua berhenti aktivitas tawafnya dan mereka menunaikan sholat berjamaah. Selain itu, terus-terusan tawaf ini tidak pernah berhenti. Lalu bagaimana dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan tersebut? Ya, apakah dilipat gandakan pahalanya daripada bulan yang lain, melebihi daripada bulan yang lain? Terus terang saya belum mendapatkan dalilnya berapa kali lipat misalnya pahalanya. Berbeda dengan malam Lailatul Qadar, jelas di sana disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Atau di sana ada puasa puasa 1 hari sebelum Idul Adha, ini Arafah, ya, puasa Arafah. Juga disebutkan di sana pahala dan keutamaannya, ya, menghapus 2 tahun dosa, ya, dosa tahun kemarin dan dosa yang akan datang bahkan. Kemudian misalnya puasa apalagi yang barusan ini Asyura. Ya, puasa Asyura menghapus 1 tahun yang telah berlalu. Artinya ini jelas masing-masing ibadah tersebut ada keutamaan dan fadilahnya yang berbeda dengan tentu ibadah puasa yang lainnya. Maka saya berani mengatakan, ya, itu ada keutamaan dan fadilah. Lalu bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain, misalnya sedekah atau sholat atau selain daripada puasa? Maka terus terang sampai saat ini saya belum mendapatkan, yakni istilahnya fadilah atau berlipatnya pahala ibadah yang dilakukan di bulan-bulan haram tersebut. Ya, kita tidak meragukan tentang keagungan ibadah hajian, ya, tidak meragukan. Dan memang hanya ada di bulan itu saja, artinya di bulan hajian saja ibadah hajian itu, dan tidak bisa dibandingkan dengan pelaksanaan hajian di bulan yang lain, karena memang tidak ada hajian, begitu kan. Dan kemudian sholat misalnya di Masjidil Haram, itu jelas ada dalilnya, ada fadilahnya. Di Masjidil Haram, ya, pahalanya 100.000 kali lipat dibanding dengan di masjid yang lain. Ada hadisnya jelas. Begitu juga sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Itu dilaksanakannya baik di bulan haram maupun di luar bulan haram, tetap mendapatkan keutamaan yang sama, tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada misalnya kalau sholat di Masjidil Haram misalnya di bulan haram, maka pahalanya lebih dari 100.000 kali lipat misal. Ya, saya belum mendapatkan hal itu. Atau sholat di Masjid Nabawi kalau di bulan haram, maka pahalanya lebih dari 1000 kali lipat misalnya dibanding dengan sholat yang lain. Ya, saya belum mendapatkan pengkhususan, ya, ibadah sholat misalnya yang pahalanya kalau di bulan haram akan lebih dilipat gandakan. Nah, adapun dosa, ya, yang kita dapati, bahkan orang yang baru berniat dalam hati ingin berbuat dosa, itu belum dicatat suatu dosa. Baik di bulan haram maupun di bulan selain haram, kecuali
di Mekah, di Masjidil Haram, di sana ada ayatnya, baru niat aja ingin berbuat dosa kena ancaman. Itu mah kekhususan istilahnya. Dan di tempat yang khusus tadi, di Masjidil Haram. Bukan hanya di bulan haram, di semua bulan. Orang yang berniat jahat melakukan kejahatan di sana akan sudah dicatat baru niatnya saja. Ya. Adapun di luar itu, di luar tanah suci Mekah, ya, di luar Masjidil Haram, maka orang yang baru niat untuk berbuat jahat nggak kena dosa, belum dicatat. Dan kalaupun melakukannya, baru dicatat itu pun hanya satu dosa. Sedangkan pahala baru niat saja, kebaikannya baru niat saja sudah dicatat satu kebaikan, satu pahala baru niat. Dan kalau melaksanakan itu paling tidak 10 kali lipat pahalanya. Ini perbedaan, dan ini tentu kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya belum mendapati ya apakah ada dalilnya bahwa orang yang berbuat dosa di bulan haram kemudian dosanya dilipat gandakan. Dan juga saya belum mendapati orang yang beramal soleh di bulan haram kemudian pahalanya dilipat gandakan. Terus terang sampai saat ini saya belum mendapatkan keterangan dalil tersebut. Ya, hanya misalnya ya tentu ada amalan-amalan tertentu yang dilaksanakan, semisal puasa tadi, di puasa Arafah maupun puasa Asyura, ini memiliki fadilah, itu ada dalilnya jelas. Lalu bagaimana dengan sholat, lalu bagaimana dengan sedekah? Ya, saya belum mendapatkan dalil khusus ya tentang fadilah dan keutamaannya yang kemudian dibedakan dengan bulan-bulan yang lain. Demikian Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah, syukur Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan ya pemirsa dan pendengar bisa mewakili jawaban dari pertanyaan-pertanyaan telah dihadirkan kesempatan malam hari ini, terkhusus bagi para bagi penanya ya yang sudah bertanya kesempatan malam hari ini. Baik pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita akan bacakan ya kembali pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datang dari pendengar kita ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana pendapat Ustaz kaitannya dengan orang-orang yang selalu membanding-bandingkan syariat itu kan zaman Nabi, zaman dulu. Kalau sekarang zaman teknologi harus menyesuaikan ini dan itu, Ustaz katanya. Mohon pencerahan Ustaz. Ya, syariat itu sudah sempurna ya mas, sempurna yang nggak bisa ditambah atau dikurangi, nggak bisa diubah-ubah ya. Dan Islam selalu cocok untuk sepanjang zaman sampai hari kiamat, dan cocok untuk semua tempat di mana saja manusia itu berada. Nggak akan ada di sana, wah ini Islam nggak cocok, ini karena zaman begini, karena negerinya begini dan begitu, nggak bisa. Ya, karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Jadi ya dimanapun berada ya sama, Islam adalah Islam, tidak bisa ditawar menawar, harga mati. Itu harusnya kita bilang Islam harga mati ya. Ya, kalau selain Islam ya bisa aja ditawar-tawar, ya namanya juga bukan Islam kan. Jadi yang harga mati adalah Islam, dan siap kita mati membela Islam. Masya Allah. Itu nggak bisa ditawar-tawar, itu ditambah dikurangi nggak boleh, karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah yang telah menyempurnakan Islam sebagai agama untuk kita, dan Allah ridho dengan Islam tersebut untuk agama kita. Demikian Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah, syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, semoga bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya, terkhusus ya bagi penanya yang sudah bertanya kesempatan malam hari ini.
Masih ada tersisa beberapa waktu lagi bagi Anda pemirsa pendengar Radio Kita FM yang ingin bertanya ya, baik itu melalui layanan telepon di 0231 488 281 atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya, pemirsa di 0852 10 943 943. Baik, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita akan bacakan ya pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Di sini datang dari Fakhrul ya di Riau, masya Allah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, salah satu pengertian tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta dan mengatur alam semesta. Tetapi masih ada kebingungan dalam pikiran saya Ustaz mengenai tauhid rububiyah. Yang pertama adalah saya pernah dengar hadis yang mengatakan bahwa ada malaikat yang turun naik untuk mengambil tanah pada saat proses Adam diciptakan. Apakah ini melazimkan bahwa Allah menciptakan tidak sendirian Ustaz? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan malaikat yang mengatur hujan, katanya Ustaz? Fadhil Ustaz. Ya, semuanya adalah kehendak Allah, semuanya adalah perintah Allah, dan malaikat tidak akan mengingkari atau menyelisihi ya. Dan Allah sendiri mengatakan bahwa para malaikat itu adalah wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa yang mereka diperintah oleh Allah. Jadi enggak sekarang dewek, enggak seenaknya sendiri. Dan dalam penciptaan ya makhluk ini tentu ada proses, ada sebab ya. Walaupun Allah bisa saja sekonyong-konyong, bisa langsung dengan ngomong kun fayakun, nggak ada sulitnya bagi Allah ya. Allah menciptakan kita manusia ya, kita sendiri, pribadi kita sendiri, ini penciptanya adalah Allah. Lalu kita bertanya, loh bukan Allah yang menciptakan, yang menjadikan kita jadi orang manusia ini ibu bapak kita ya? Apakah seperti itu kita beralasannya? Ya, tentu tidak demikian ya. Semuanya adalah kehendak Allah, semuanya adalah Allah yang mengaturnya, dan ibu bapak kita juga adalah makhluk ciptaan Allah ya. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam ya, dalam penciptaannya ada proses ya, itu ya tidak bertentangan. Bukan berarti Nabi Adam istilahnya bukan Allah yang menciptakannya, atau ada selain Allah yang menciptakan Nabi Adam. Itu tidak benar, itu batil ya. Kalau saja malaikat tidak disuruh oleh Allah, tidak ditugaskan oleh Allah ya, tentu nggak akan melaksanakan tugas itu. Malaikat hanya melaksanakan tugas Allah. Lalu kenapa Allah tidak sendiri aja gitu kan? Masa Allah nggak bisa, harus dibantu sama malaikat, harus dibantu sama yang lain-lain, termasuk Allah menciptakan kita ini harus dibantu oleh orang tua kita, ibu bapak kita. Kalau nggak ada ibu bapak kita nggak lahir, berarti harus dibantu oleh bapak kita dan ibu kita. Tentu tidak demikian, dan bukan itu yang dimaksudkan ya. Semuanya adalah makhluk ciptaan Allah, namun apa yang Allah ciptakan ini ya adalah tidak mengingkari adanya proses ya. Kita tahu api ya, api itu ciptaan Allah, tapi kita proses ya, menyalakan kompor dulu, ada gas dulu, baru kita setel, baru ada api. Oh, kalau begitu kita yang menciptakannya bukan Allah, kan kita yang menggerakkan itu kompor, kemudian nyala api, ada api. Berarti kita hebat, bisa menciptakan api. Berarti ada pencipta selain Allah. Itu ya, orang yang tidak benar pemikirannya tentunya. Semuanya api yang menciptakan Allah, air yang menciptakan Allah ya. Namun sekali lagi ya, penciptaan tersebut ada proses dan ada sebab. Demikian Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan kesempatan malam hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya, dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datang dari hamba Allah ya di Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, bagaimana jika kita dikatakan berilmu ketika kita bertanya kepada teman kaitannya tentang dalil dari amalan teman kita, Ustadz? Kadang mereka suka mengolok-olok saya apa-apa dalil. Mohon pencerahan, Ustadz, betapa pentingnya dalil terhadap amal seorang, katanya. Fadal, Ustadz. Ya memang begitu. Sekarang umat sudah mulai kritis ya. Tidak begitu saja menelan mentah-mentah apa yang diucapkan oleh kiai atau oleh ustadz atau oleh dai. Dan yakni umat sudah mulai kritis. Sehingga kalau penceramah, kalau ustadz, kalau kiai tidak melandasi ya ucapannya dengan dalil, ini berbahaya, bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Sebab nanti dia akan bingung kalau ada jamaah yang kritis bertanya mana dalilnya, apa dalilnya, kemudian dia tidak menyiapkan. Ya ini hati-hati, jangan ngarang-ngarang sendiri berbicara agama ya. Jangan ngarang-ngarang sendiri dalam berbicara masalah agama, harus ada dalil. Dan semuanya telah Allah jelaskan dalam Quran dan dalam As-Sunnah. Makanya di surat An-Nisa ayat 59 Allah sendiri yang memerintahkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Apabila kalian saling berselisih pendapat, maka kembalikan perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan kepada Sunnah, karena pasti ada solusi di situ. Kalau nggak ada solusi, nggak mungkin Allah perintahkan kita untuk kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Demikian Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah. Syukur saja atas jawaban yang telah disampaikan ya pemirsa dan pendengar Radio FM di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari partai yang telah dihadirkan ya di malam hari ini pemirsa. Ya, kita mungkin hadirkan pertanyaan terakhir ya kesempatan malam hari ini. Mungkin bisa disambung kesimpulan saja. Di sini dari pendengar kita tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misal orang seperti saya yang masih awam lalu baca-baca tentang ilmu keislaman, kan ada hadis-hadisnya Ustaz. Gimana agar terhindar dari hadis-hadis palsu? Cross checknya gimana ya Ustaz, katanya. Ada Ustaz. Ya di situ kita belajar itu harus punya guru ya, untuk membimbing kita, untuk tempat kita bertanya. Kalau ada kebingungan kita tanyain sama ustadz kita, sama guru kita, sama kiai kita ya, misalnya hadisnya ini sahih ya, dhaif atau palsu. Nah, nanti ustadz kita yang akan menjelaskannya. Seperti itu. Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, ada Mbah Google aja tanya bisa jawab ya. Ini hadis sahih apa dhaif ya. Nanti Mbah Google yang jawabnya, tinggal klik ada jawabannya. Ada di kitab ini halaman sekian, bunyi hadisnya seperti ini, kemudian syarahnya sekaligus penjelasan hadis itu seperti ini. Oh sudah, kita tinggal membacanya aja, mendapatkannya, tidak susah. Yang penting kita melek teknologi, melek teknologi, insya Allah akan bisa mengaksesnya dengan mudah. Tapi tetap harus punya guru ya, supaya jangan salah, jangan menyimpang. Demikian Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah. Syukur saja atas jawaban yang telah disampaikan sepatah malam hari ini. Dan demikian ya mitra dan pendengar Radio FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan sepatah malam hari ini. Mungkin sebelum di akhir dan disampaikan sebagai kesimpulan Zat. Ya, kita tentu sangat prihatin sekali ya dengan kondisi umat saat ini, di mana semakin banyak orang yang bermalas-malasan untuk mencari ilmu tentang agama ini. Dengan alasan mereka sibuk dengan urusan-urusan duniawi ya, sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang tentunya bukan uzur yang syar'i ya. Kalau saja sakit alasannya mungkin kita memaklumi ya. Maka dari itu carilah ilmu, bersemangat untuk terus mencari ilmu, menggali ilmu tentang Islam ini agar kita jangan tersesat, agar kita selamat. Ya, sebab kalau kita nggak punya ilmu,
ya pasti akan mudah disesatkan oleh setan dan oleh anak buahnya setan, baik bangsa jin maupun bangsa manusia. Itu yang tidak kita inginkan. Maka kita harus berpegang teguh terhadap petunjuk Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah, dan itulah sumber ilmu yang harus kita fahami dan kita amalkan. Di samping kita juga rutin dan semangat untuk terus membacanya dan membacanya. Demikian Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah. Syukuran saja semakna atas apa yang telah disampaikan pada malam hari ini ya, pemirsa pendengar Radio Kita FM. Dan pada akhirnya waktu juga membatasi perjumpaan kita, pemirsa pendengar Radio Kita FM. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan buat para pemirsa pendengar Radio Kita FM ya, yang Masya Allah setia stay tune di frekuensi kita 94,3 FM. Dan kami juga ucapkan syukuran jazakumullah khairan ya kepada para pemirsa pendengar yang sudah berpartisipasi, yang sudah bertanya. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi solusi buat kita semuanya, dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Kami juga mohon maaf pemirsa pendengar Radio Kita FM apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati para pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Pada akhirnya saya dan juga Ustaz Muhammad Tohar LC Hafidhullah Ta'ala pamit undur diri dari hadapan Anda. Marilah kita akhiri perjumpaan kita kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.